Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kami ucapkan kepada jemaat Tuhan Gereja GPD Geraha Anugerah, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang melalui streaming YouTube. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Kita masih ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita berada di tempat ini, kita akan memulakan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan ibadah kita angkat lagu pujian Permata Hatiku. Menjadikanku indah
doa pembukaan Ibu Nonggolan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Kau berikan kami Bapa kesempatan untuk beribadah dari tempat ini. Biarlah ibadah yang kami kerjakan pada saat ini Bapa berkenan kepadamu. Kau Allah yang baik bagi kami Yesus, memelihara tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan Bapa ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang daripadamu Bapa hadir di tempat ini, memberikan kami Tuhan pengertian akan ibadah yang kami kerjakan. Adapun Bapa, firman yang disampaikan di tempat ini kami percaya Engkau juga memberkati, bahkan hamba yang menyampaikan juga Kau berkati. Dan biarlah kemuliaan-Mu Bapa hadir di tempat ini, dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami Tuhan berdoa, bersyukur, berterima kasih hanya kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Baik, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Penuh sukacita. Amin. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saudara mencintai Yesus? Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua yang mengatakan besarkan nama Tuhan, karena Tuhan mencintai kita. Amin. Aku
Baik jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan membuka ruang kesaksian. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, kami persilakan. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik saya. Saya dikontak beliau lah untuk memberikan kesaksian. Ya banyak kesaksian yang sudah saya sampaikan di sini maupun di tempat-tempat lain. Kali ini saya bingung. Saya ini sudah berumur 80 lebih. Sendirian sekarang ditemani Tuhan. Beberapa lama yang lalu saya mengunjungi ulang tahun. Seorang ibu berulang tahun yang ke-91. Ketika saya salami, dia bilang, "Max, jangan sebut panjang umur lagi." Dia sudah 91 tahun. Jadi dia tidak mau lagi tuh. Ya, itu tanda tanya ya bagi kita. Tapi ya perlu kita pertanyakan itu, kenapa? Sementara saya bersaksi ini di tempat lain, teman saya berkata kepada saya, "Itu belum apa-apa, Ma. Saya menghadiri opung saya," katanya. Umur 99 tahun. Tahu opungnya bilang apa? "Dosa apa saya sampai umur 99 belum dipanggil. Saya sekarang 80, belum mereka. Tapi saya, Tuhan berserah, panggillah saya kalau terserah. Saya nggak mau minta panjang, nggak mau minta ini. Jadi kalau ulang tahun janganlah bilang panjang umur. Semoga sehat aja lah. Semoga sehat. Saya kadang-kadang ada tongkat di rumah anak saya kasih, tapi saya enggak pakai tongkat, masih bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, istri saya kan sebelum meninggal sakitnya panjang, sakit ya. Dalam tempat tidur kadang-kadang kami berbicara, diskusi, mau dia dulu apa saya dulu. Saya katakan, saya dulu tidak apa-apa. Tapi kalau saya dulu, istri saya kan kalau jalan dituntun. Siapa yang nuntun kamu? Tuhan ada, kenapa takut? Oke, coba pikirinlah baik-baik, pikirkan. Jadi dia berpikir lambat laun, dia akhirnya, ya sebaiknya kamu ya. Tapi terserah Tuhan kita. Tuhan yang menentukan, ya kan? Satu ketika saya sedang naik motor di jalan ini, tahu-tahu saya merasa saya terbang. Saya terbang, lalu saya lihat tubuh saya ada di motor itu, senderan. Saya terbang, wah, saya nggak mau, saya bilang. Saya untuk menyampaikan di tempat tidur. Kalau kita udah lepas dari tubuh kita ini, terbang kayak melayang gitu. Saya lihat tubuh saya di motor begini. Aduh, silakan masuk Bapak Ibu. Jadi sungguh luar biasa kesaksian yang saya alami untuk bahan diskusi saya dengan istri saya. Kalau kamu dipanggil, enak malah. Terbang kamu mau kemana saja bisa.
Tapi saya meronta malah, minta kembali. Saya meronta, masih diizinkan untuk kembali itu. Tidak, saya belum mau pergi. Kembalikan saya, kembalikan. Kembalilah tubuh saya. Akhirnya istri saya meninggal. Ini adalah suatu kesaksian yang benar-benar terjadi. Saya terbang, enak terbangnya sih. Ya. Demikian sedikit kesaksian saya untuk saya sampaikan, bahwa dalam diskusi kadang-kadang kita menimbulkan masalah. Untuk memecahkan masalah itu bagaimana? Ternyata Tuhan memberi jalan. Ini kamu ceritakan sama istrimu. Jadi saya sampaikan sama istri, kalau kamu dipanggil Tuhan, baik, semuanya bagus, tenang. Oke, mari kita bernyanyi. Nyanyi apa? Kalau aku mau. kasih. Terima kasih Opa Max untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita siapkan bejana hati kita. Sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Selalu
Ibu Maria membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali mengucapkan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami, pimpin kami di tempat ini, sehingga pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh tertanam, tertabur di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Saya ucapkan juga selamat beribadah yang mengikuti live streaming atau online. Dan kesempatan pagi ini kita sudah diberkati juga lewat kesaksian yang luar biasa. Lewat Opa, biar kesaksian itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan sebentar lagi kita diteguhkan kembali lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Om Lukman Kristanto. Kok jadi yang lupa? Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, apa kabar? Luar biasa. Pagi ini saya akan membawakan dan berbagi tentang firman Tuhan yang sangat penting buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu akan sangat penting buat kita. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penyegaran kembali tentang penyertaan Tuhan pada kita tiap hari, tiap waktu, sekarang dan selamanya bersama Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi kekuatan kepada kita semua dan menjadikan kita terus maju dalam firman Tuhan. Next. Apa maksudnya penyertaan itu? Penyertaan itu apakah di kiri, di kanan, di depan, di belakang? Penyertaan Tuhan itu tidak di kiri, di depan, tidak di belakang. Penyertaan Tuhan itu adalah sebab. Aku menyertai engkau. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Dia tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, dan juga tidak di belakang apalagi. Dia ada di atas. Dialah yang memimpin kita. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang memimpin kita. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yosua menggantikan Musa sebagai bangsa Israel, Allah berjanji, Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jelas sekali, ini sebab. Terus lanjut kita bersama-sama baca. Allah memberikan semangat kepada orang Israel dengan kata-kata ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sedikit informasi aja bahwa Sungai Yordan juga pernah dibelah dua. Bukan cuma Laut Merah. Oke, next. Mari kita baca lagi sama-sama. Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan jelas bahwa seperti Matius katakan bahwa maksud kedatangan Tuhan, maksud penyertaan Tuhan kepada manusia di dunia ini adalah untuk kehadiran Allah
dengan umatnya. Setelah Yesus menebus semua dosa kita, Tuhan sudah bisa bertemu dengan umatnya, orang-orang percaya dengan baik. Dulu ada hambatan, tapi setelah Yesus mati dan menebus dosa-dosa kita, Tuhan punya kesempatan kembali bersama-sama umat-umatnya yang dicintainya untuk terus menjalani kehidupan ini. Tapi Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Air dari batu yang keras. Batu yang keras berarti tidak mudah. Tapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu memimpin perjalanan kita, memimpin kita untuk menang. Jadi pesan dari ayat ini adalah jangan takut. Pesan ayat ini jangan mundur. Pesan ayat ini jangan menyerah. Oke, next. Lanjut. Mari kita sama-sama baca lagi. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang padang gurun memberi engkau makan yang tidak dikenal oleh anak moyangmu, supaya direndahkan hatimu dan dicobainya dengan hanya padamu akhir. Ini alasan yang menggelitik hati kita, kenapa tidak mudah? Kan bersama Tuhan Yesus. Inilah di Ulangan pasal 8 ayat 16, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Apakah ketika kita beserta Tuhan kita tahu? Apakah kita masih tinggi hati? Apakah kita kuat dalam pencobaannya? Ini pertanyaan buat kita orang-orang percaya yang harus terus makin hari dan makin hari menjaga hati kita, menjaga kemampuan kita untuk terus percaya Tuhan Yesus bersama kita. Jadi disertai Tuhan tidak membuat semua jadi mudah, untuk membuat kita lebih kuat, lebih tegar, lebih berani, tidak pernah ragu akan perintah Tuhan. Tuhan memimpin serta Tuhan menyertai kita dan tidak membuat semua menjadi nyaman serta mudah. Karena kenyamanan dan kemudahan akan berbahaya. Orang masuk di zona aman, sedangkan dia punya tugas untuk menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Tapi kita tinggal di daerah nyaman. Kenyamanan itu berbahaya karena membuat orang-orang percaya sombong. Dia sudah mantap, dia sudah enak, semua tersedia, dia duduk tinggal diam dan diam. Itu yang membuat lama-lama dia makin sombong, tinggi hati, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini yang Tuhan takut. Jadi Tuhan terus akan membuat kita berkarya apapun situasinya. Next. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan tidak membuat semua jadi cepat, tetapi tepat waktu. Cepat atau lambat tidak ada di firman Tuhan. Di firman Tuhan tepat waktu. Jadi waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ayo kita baca di Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan hati yang kusampaikan kepadamu hari ini. Lanjut, ulang. Jangan engkau tinggal hati, hingga engkau melupakan Tuhan yang membawa keluar engkau dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ini. Jadi hati-hati, karena kita disertai Tuhan dengan baik, kita sering lupa. Kita tidak pegang perintah-perintah Tuhan, terakhir kita akan lupa tentang Tuhan sendiri. Next.
Di Yosua 5 ayat 6 mengatakan, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman ini jelas mengatakan, di dalam penyelamatan orang Israel, bangsa Israel, ada yang tidak sama sekali, bahkan mati karena tidak mengikuti firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Kita itu adalah bukan orang Israel. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini peringatan Tuhan kepada orang-orang yang disertai Tuhan, supaya jangan lupa, supaya taat pada perintah dan firman Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada kita itu tidak kita santai. Kita harus jaga firman-Nya, jaga perintahnya, jaga kesucian. Itu adalah perintah Tuhan. Jangan sampai seperti orang Israel, semuanya tidak diberikan kesempatan masuk. Next. Bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kita tahu kepemimpinan Tuhan dalam bangsa Israel adalah api dan tembok awan. Itulah Tuhan yang dinyatakan ketika itu. Dan Musa mengikutinya dengan disiplin ketat serta tepat waktu. Begitu juga Musa, dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan, dan bukan dengan kecepatan atau tergesa-gesa, apalagi kehendak kita. Musa mengikuti firman Tuhan dan petunjuk dari Tuhan sendiri dengan tertib. Next. Jadi kepemimpinan Tuhan dalam firman tadi adalah tidak dengan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Oke. Next, penyertaan Tuhan artinya Tuhan yang memimpin. Kepemimpinan Tuhan dalam penyertaannya adalah nyata. Kita bisa baca di firman Tuhan Keluaran pasal 13 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Tuhan berjalan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lanjut terus, dengan tidak beralih yang tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan. Itulah kepemimpinan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah kepemimpinan Tuhan terhadap kita. Penyertaan Tuhan bukan dia di depan, bukan di belakang, tapi dia di atas, sebagai pemimpin dalam proses penyertaan Tuhan setiap hari. Next. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, itu pengaturan Tuhan sendiri. Kalau kita baca, kita tahu ada 10 kejadian dibuat Tuhan, adalah rencana Tuhan sendiri untuk dibawa ke negeri yang dijanjikan Tuhan sendiri. Jadi pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita ini akan diarahkan ke satu tempat yang Maha Kudus, surga. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau kita dipimpin Tuhan, kita pasti ke sana. Kepemimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan sia-sia. Banyak di dalam bangsa Israel yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mereka mau keinginannya diikuti. Bahkan mempunyai lembu emas, itu adalah keinginan bangsa Israel. Ketika ikut dalam rombongan penyelamatan Tuhan sendiri keluar dari Mesir, tapi di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Oke, next. Jadi penyertaan Tuhan itu hanya kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman pada Tuhan sendiri, tidak akan merasakan penyertaan Tuhan.
Jadi kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Begitu Anda percaya, begitu Tuhan akan mengatur Anda dari awal sampai akhir. Dipimpin oleh Tuhan. Sekarang tinggal tergantung Anda. Anda mau nggak dipimpin oleh Tuhan? Anda taat tidak dalam kepemimpinan Tuhan, dalam penyertaan. Jadi setiap orang yang percaya itu otomatis akan ikut programnya Tuhan. Dia akan mengikuti dari waktu ke waktu sampai akhir. Isunya tinggal Anda mau taat atau tidak taat. Penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu bagus. Seperti Daud yang tidak pernah gagal. Daud selalu berhasil. Karena penyertaan Tuhan melekat pada kehidupan dia. Itu orang-orang percaya yang disertakan Tuhan. Kedua, penyertaan Tuhan merupakan keinginan Tuhan sendiri agar kehadiran Allah dengan umatnya tercapai. Jangan salah, ini karya maha agung, maha besar yang dipunyai Tuhan sendiri. Sampai anaknya Tuhan Yesus itu dikorbankan untuk ini. Untuk kehadiran Allah dengan umatnya tercapai. Tuhan tidak mau lagi dimediasi oleh apapun. Jadi kita makin hari makin kenal bahwa penyertaan Tuhan itu adalah keinginan Tuhan yang paling dasar. Karena manusianya adalah manusia ciptaan yang sangat-sangat khusus bagi Tuhan sendiri. Penyertaan Tuhan terjadi ketika banyak tantangan dan keadaan yang sulit. Ada hambatan besar, tidak dipermudah supaya kita tidak menjadi tinggi hati dan sombong. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita enak, tidak membuat kita nyaman. Tapi keadaan sulit, keadaan susah, penuh tantangan, penuh hambatan, itu adalah fenomena yang terus terjadi yang harus kita sanggupi. Kita pegang terus tangan Tuhan supaya tidak lepas. Kita taat saja, ikutin, masuk padang gurun, banyak ular, kala jengking, ikutin aja, karena Tuhan mengawal kita dengan baik, karena Dia yang memimpin, karena Tuhan adalah pemimpin yang terbaik. Jadi jangan ragu, penyertaan Tuhan itu ada walaupun Anda nggak rasakan. Itu ada ketika Anda sulit dalam kehidupan. Keempat, penyertaan Tuhan adalah pimpinan Tuhan sendiri. Karena pimpinan Tuhan, kita harus taat pada pimpinan. Kita harus ikuti apa yang pimpinan mau. Apalagi pimpinan dari Tuhan sendiri. Terakhir, hasil-hasil penyertaan Tuhan tidak cepat tetapi tepat pada waktunya. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Hasilnya seperti yang Tuhan mau. Jadi kita cuma satu, taat, disiplin, tunggu. Waktu tepat adalah tepat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita dan semuanya. Jadi mungkin firman Tuhan ini akan memberikan penyegaran di dalam hati Anda semua, sehingga Anda tahu penyertaan Tuhan itu segalanya. Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang mengatur. Jangan takut, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalah boleh, menyerah tidak boleh. Jelas? Jadi itulah yang firman Tuhan hari ini dari saya. Penyegaran untuk teman-teman semua. Kami percaya bahwa ini akan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih berkat-Mu untuk firman-Mu yang Kau titipkan pada hamba-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya beserta kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan menyerah. Karena tahu yang memimpin setiap hari, pencernaan Tuhan itu yang terbaik. Kami tidak ragu, kami tidak ingin cepat-cepat, kami tidak mundur, kami tunggu tanggal waktunya.
yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak dan Surga. Berkati jemaat-jemaatmu yang ada di sini di GPI Anugerah. Hormati pendetamu Pak James dan istri dan keluarga, supaya perjalanan kepemimpinan GPIB Anugerah ini makin hari makin sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Ya, biarlah penyertaan Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari, waktu demi waktu. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan yang memimpin kita. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa dan nanti doa untuk persembahan dibawakan oleh Saudari Novri. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna adanya. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kudus sucikan setiap persembahan kami. Apapun yang kami mau beri, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami. Bila itu boleh menjadi perkenanan dan roh harum di hadapan Tuhan. Setiap kami memberi dengan sukacita, keikhlasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku nyanyikan sekali lagi ya dengan iman. Biar penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tak. Amin. Haleluya. Diri Tuhan, tolong padaku. Katakan, biarlah sinar-Mu, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kiranya Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Dan sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan kembali ibadah di hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 pada pukul 9. Dan pelayan kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh nanti Bapak Pendeta Melki Rarung dari BSD. Yang minggu ini ada yang berulang tahun juga. Oke, saya berterima kasih juga buat Opa Max yang sudah memberikan kesaksian. Maju terus Opa, sehat terus. Jangan lupa nanti akhir tahun kalau mau latihan kur 1, 2, 3 saya rasa mereka sudah mulai aktif dia. Iya, suara 1, 2, 3 sudah mulai aktif. Suaranya ada 1, 2 gitu ya. Puji Tuhan.
Saya juga berterima kasih buat Om Lukman, Kristanto, Tante. Salam buat anak-anak semua. Makasih buat pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Buat semua jemaat Tuhan yang melayani hari ini, saya ucapkan juga terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Buat jemaat yang mengikuti online yang hari ini mungkin tidak sempat hadir, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita. Biar kita boleh bertemu di minggu depan dalam ibadah yang sudah dijadwalkan. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, ya, tidak ada yang bisa menggantikan lain nama Yesus. Dialah Yesus Tuhan penyelamat. Kisah Rasul pada salah satu, kalau tidak salah katakan, tidak ada nama lain di kolong lain ini selain nama Yesus. Ya, kalau saudara dengar YouTube tentang nama Yesus itu bukan juru selamat, abaikan. Tetap percaya bahwa Yesus itu adalah nama yang tidak bisa tergantikan, yang menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah pujian kita hari ini. Kita undang jemaat Tuhan sekali lagi bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian, oh haleluya. Allah yang mulia, amin, haleluya. Kaulah yang awal, amin, yang akhir dari segalanya. Oh yes, amin. Kaulah sekali lagi jadikan pujian. Segala pujian, oh amin, haleluya. Allah yang mulia, amin, amin, haleluya. Allah yang amin, amin, haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami puji. Engkaulah Yesus yang kami sembah. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap menyertai kehidupan kami. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, memimpin kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Kami tidak berjalan seorang diri. Meskipun kami seorang diri Tuhan, tetapi Yesus Allah yang akan menyertai kehidupan kami. Biar penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami mau taruh hidup kami pada posisi yang tepat. Kami mau taruh pengharapan kami kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kami, iman kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Pengharapan kami semakin ditambahkan. Kasih setia kami kepadamu tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang, tetapi semakin mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau cinta kepadamu ya Tuhan. Mau belajar tetap mengasihimu, mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi sekeliling kami. Biar kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan ibadah kami. Tuhan sudah tolong hantarkan kami pada akhir ibadah kami. Kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Kami pulang, kami membawa berkat dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan lawatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Aktivitas kami sepanjang minggu berjalan ini. Jaga lindungi kami Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Seperti biji mata-Mu Tuhan. Apapun aktivitas, apapun profesi kami, apapun kegiatan kami, mungkin kami hanya sebagai orang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang tukang kayu, tukang batu, mungkin kami seorang driver, mungkin kami pekerjaan yang terendah.
pekerjaan yang mungkin hina Tuhan, tetapi Tuhan mau pakai kami untuk lebih heran lagi. Tuhan pakai kami Tuhan, lebih baik hari-hari kami. Tuhan mau cukupkan rumah tangga kami, cukupkan lumbung-lumbung umat-umat-Mu Tuhan. Hari-hari yang harus mereka jalani, makan, minum Tuhan, kebutuhan sandang pangan dalam nama Yesus. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan umat-umat-Mu, karena mereka tetap terus berharap, bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam setiap apapun Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam setiap rumah tangga mereka. Dalam mereka menjadi umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang sukses, umat-umat yang berhasil Tuhan. Dalam hamba-Mu mendidik, mengajar jemaat-Mu menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang serupa dan segambar dengan peta teladan-Mu ya Tuhan. Nah inilah tujuan Tuhan, ingin mengembalikan citranya Allah, ingin mengembalikan peta dan teladannya Allah. Hamba-Mu percayakan layani untuk jemaat-Mu, jemaat milik-Mu Tuhan, yang bekerja lebih heran dan lebih luar biasa untuk umat-umat-Mu, biar mereka tetap setia, berharap, bersandar kepada-Mu. Gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini, dalam jumlah yang bilangan yang Tuhan cukupkan dengan tempat kami yang ada, kami percaya Tuhan mau pakai tempat ini bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan mau pakai tempat ini Tuhan menjadi tempat persemayaman-Nya Tuhan, tempatnya berkumpul umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Banyak hamba-hamba Tuhan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan gereja-Mu Tuhan akan menjadikan tempat ini menjadi sumur Rehobotnya Allah. Ada bual-bualnya berkat-berkat Allah yang membual-bual. Ada pergerakan ke kiri dan ke kanan, ada pergerakan rohani yang luar biasa yang Tuhan mau tambahkan dan Tuhan kerjakan. Pakai juga hamba-hamba Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, baik yang sudah mau puji-pujian, pemain musik, singer, juga song lead, pemain juga LCD multimedia, juga yang membawakan kesaktian, juga yang membawakan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, Om Lukman Kristanto bersama Ibu. Tuhan tolong, Tuhan pakai mereka, tambah hari tambah lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami tetap terus dalam persekutuan yang indah dalam Kristus, meskipun kami mungkin di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu Tuhan yang sudah datang hari ini membawa persembahan, apapun yang mereka bawa untuk berikan untuk Tuhan, pujian, nyanyian, jiwa raga mereka, bahkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah, yang mereka salurkan untuk pekerjaan Tuhan. Balas seturut akan janji firman-Mu, 30, 60, bahkan 100 kali ganda sesuai dengan janji akan firman-Mu. Jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami, yang hanya mengikuti lewat streaming Tuhan, biar mereka juga mendapatkan lawatan yang sama, pemeliharaan yang sama, kuasa yang sama akan menjamah mereka dan membawa juga berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Jaga lindungi kami Tuhan, jauhkan kami mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan mencoba mengganggu kami. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Sehat-sehatkan kami Tuhan, kuat-kuatkan kami ya Tuhan. Pertemukan kami sepanjang minggu ini dengan orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, kami rencanakan di dalam nama Yesus boleh berhasil dan beruntung. Janji firman-Mu yang kami pegang dan kami imani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Hamba-Mu akhirnya mentabiskan, teguhkan ibadah kami pagi hari ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan, pengurapan kuat kuasa dari Roh Kudus akan mengurapi saudara, mengikat saudara, menyertai engkau mulai hari ini, besok sepanjang minggu berjalan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berani mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima. Amin, haleluya. Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa,
amin. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih. Sama-sama katakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Boleh jabat kiri kanan.